Audio Jungle. Terima kasih. Saya mulai saja terkait dengan sosialisasi dua regulasi yang sudah diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yaitu SK Sekretaris Mahkamah Agung terkait dengan pengelolaan penerimaan barang atau jasa dari mitra kerja. Yang kedua terkait dengan Perma nomor 5 tahun 2022 juga. Sebelum ke Perma 5, kami sosialisasikan dulu secara singkat terkait dengan penerimaan barang atau jasa dari mitra kerja. Dalam hal ini wilayah Pengadilan Tinggi Debasa yang sudah pernah mengajukan izin hibah. Lanjut, Mbak. Ini prosedur untuk izin penerimaan barang atau jasa atau hibah. Prinsipnya sesuai dengan SK 920, usul permohonan izin hibah dilakukan secara berjenjang, yaitu dari mulai pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, terus disampaikan ke Sekretaris Mahkamah Agung. Alhamdulillah, pada saat ini kami Mahkamah Agung dalam hal ini Biro Perencanaan Organisasi telah mengembangkan fitur aplikasi e-plan yang salah satu menunya ada permohonan izin hibah dari satuan kerja yang ada di Mahkamah Agung. Nah, di sini nanti terkait dengan teknis penginputan aplikasi tersebut akan disampaikan oleh kawan saya, Mas Rizky. Saya akan menjelaskan secara singkat prosedur izin penerimaan barang atau jasa. Penerimaan barang atau jasa atau lebih kita kenal adalah hibah. Ini sering dulu di latar belakang ini banyak penerimaan barang yang khususnya sebenarnya yang memantik dulu itu penerimaan barang atau hibah yang diberikan oleh BTN yang istilahnya dulu sponsorship atau PPO atau pemanfaatan hasil kerjasama. Sejak 2 tahun terakhir, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu selalu menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga tahun lalu Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan yang tujuannya untuk melakukan penertiban, pemantauan dalam rangka penatausahaan hibah. Karena banyak terjadi kasus penerimaan barang dari khususnya dari swasta itu banyak yang tidak ditata usahakan. Nah, disitulah yang membuat kami untuk membuat sebuah regulasi, karena ini juga ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan supaya hibah atau barang ada di dalam satuan kerja itu supaya bisa dicatatkan ke dalam barang milik negara. Prosedurnya yaitu satuan kerja tingkat pertama melakukan usulan nanti melalui aplikasi e-plan hanya sebatas membuat permohonan kerangka ajuan kerja dan kerangka ajuan kerja. Tingkat banding pun sama. Tingkat banding juga melakukan telaah verifikasi terhadap usulan pengadilan tingkat pertama apakah prinsip-prinsip kriteria penerimaan hibah tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Itu nanti kewenangan pengadilan tingkat banding. Nah, nanti dengan sistem fitur hibah ini, Bapak Ibu sekalian atau operator yang akan menangani atau mengurusin administrasi ini akan sangat mudah sekali karena tidak dipusingkan dengan pembuatan dokumen-dokumen. Hanya input-input data saja, data barang, jasa atau uang yang akan diterima. Itu sudah nanti dokumen-dokumen itu sudah kita siapkan dalam template-nya di aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang slide yang ketiga, Mbak. Halo? Slide yang ketiga. Nah, ini setelah usul dari tingkat pertama, tingkat banding sampai ke pusat, di pusat itu melakukan telaah. Telaah terhadap izin hibah ini dilakukan oleh 3 biro, yaitu Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, dan Biro Perencanaan. Dari hasil telaah tersebut, outputnya adalah berita acara telaah yang akan direkomendasikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dapat diterbitkan surat persetujuan izin hibah dimaksud. Nah, ini langkah selanjutnya setelah ada izin atau persetujuan hibah yang suka dilupakan oleh satuan kerja penerima izin tersebut. Contohnya, misalkan ini saya izin Pak Sekretaris PT Denpasar, saya memberikan contoh, boleh nggak? Nah, ini kita contohnya yang ada di Denpasar saja lah.
Nah, ini bukan bermaksud apa-apa, ini hanya sebatas contoh karena memang kami sendiri waktu itu pun belum tahu persis karena ini kan diregulasi tidak ada, tapi pada saat ada audit BPK itu dimunculkan sebagai sebuah catatan. Misalkan pada saat tahun lalu Pengadilan Tinggi Denpasar itu pernah mengajukan izin persetujuan hibah dari Pemprov, kalau tidak salah itu Pemprov Denpasar. Di situ dalam izin tersebut sudah kita terbitkan, namun ada ternyata tidak jadi. Nah, ternyata itu di situ pihak BPK mengharuskan ketika ada pembatalan penerimaan barang atau hibah itu harus dimohonkan kembali supaya dalam pelaksanaan nanti pemantauan segala macam monaf dan evaluasi itu bisa kita ketahui. Nah ini. Dan selanjutnya contoh kasus yang kedua juga sama di PT Denpasar, kebetulan wilayah Denpasar ini juga sedang mengajukan penerimaan hibah dalam bentuk uang, yaitu nilainya kalau tidak salah senilai 4 miliar rupiah. Ini nanti saya juga akan komunikasi secara offline ya kepada Pak Sekretaris atau Pak Kabak dan Bukasubag ya mengenai progresnya sampai apa. Ya, ini yang saya perlu sampaikan ya, izin hibah ini tidak hanya penerimaan barang atau penerimaan barang dari Pemda atau Pemprov, tapi seluruh penerimaan hibah yang diberikan baik itu dari Pemda, Pemprov, Pemkot, perorangan, pihak swasta, lembaga keuangan, atau dari manapun, semua harus dimintakan izin persetujuan hibah kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Sekali lagi terkait dengan penerimaan hibah yang diterima oleh pengadilan di seluruh Indonesia diwajibkan untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan mekanisme yang sudah saya sampaikan tadi. Itu tanpa kecuali. Baik itu dari BTN, bank dalam hal ini, dari BRI, BSI, atau bank-bank lain yang memberikan hibah, itu wajib hukumnya untuk dimintakan persetujuan penerimaan hibah kepada Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi karena ada beberapa satker proses penerimaan hibah itu tidak melalui proses perizinan dulu. Kami hanya sebatas untuk mengetahui pemantauan karena dari tahun ke tahun setiap tahun itu yang diperiksa itu kami. Nah, kami berkewajiban membuat laporan dalam setahun itu 2 kali, yaitu semester dan tahunan. Dan dalam laporan tersebut kami itu selalu menemukan kesulitan untuk menginventarisasi penerimaan hibah dari Satker. Nah, kami selama ini selalu mencari data melalui aplikasi Sehati yang miliknya Direktorat Jenderal di JKN kalau tidak salah. Terus yang saya garis besari adalah setiap penerimaan barang melalui proses hibah wajib dimintakan persetujuan kepada Sekretaris Mahkamah Agung yang mekanismenya tadi dilakukan secara berjenjang dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat banding. Selanjutnya ketika persetujuan itu telah diberikan kepada satuan kerja pengaju, pengadilan tersebut segera melakukan koordinasi sama penerima hibah, pemberi hibah. Nah, setelah surat persetujuan terjadi, itu langsung bikin naskah perjanjian hibah. Nah, ini juga perlu saya tekankan karena saya menemui beberapa kasus setelah persetujuan ada, itu perjanjian hibah selalu dibuat pada saat barang diterima. Jadi perjanjian hibah itu kasusnya yang paling banyak itu dibuat antara perjanjian dengan perintah acara serah terima itu dibuat bersamaan pada tanggal atau hari yang sama. Ini kan nggak masuk akal. Yang namanya perjanjian itu selalu dilakukan di awal. Kalau serah terima dilakukan di akhir. Seperti ketika ada pengadaan barang atau jasa, misalkan. Setelah ada lelang, terjadi pemenang, sudah dipilih pemenang, buat perjanjian. Kontrak dalam ini misalkan atau SPK.
atau kwitansi segala macam itu selalu dibuat di awal. Tapi hibah ini sering kawan-kawan di pengadilan itu lupa kalau nerima hibah barang dokumennya itu dibuat di akhir semua. Sehingga ketika kita tanya surat persetujuan yang sudah kami keluarkan progresnya sampai mana? Belum Pak. Dokumennya sudah dibuat belum? Dokumen apa ya? Perjanjian. Oh nanti Pak sekalian. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Setelah persetujuan diberikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, langsung pemberi dan penerima hibah itu membuat perjanjian yang isinya meliputi identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah, jumlah hibah, peruntukan hibah, ketentuan dan persyaratan hibah yang diperlukan. Misalkan identitas jelas bahwa siapa pemberi, siapa menerima, tentunya penerima kita. Pemberinya bisa Pemda, perorangan, lembaga keuangan, swasta, segala macam. Tanggal perjanjian hibah ini kan dibuat di awal. Tanggal perjanjian hibah itu dibuat pada saat setelah surat persetujuan diberikan oleh Sesma. Nah, di sini biasanya ada pertanyaan, Pak, nanti kalau barang yang diterima dengan yang berjanjikan berbeda bagaimana? Sebenarnya itu ada treatmentnya, misalkan perjanjian itu bisa dilakukan adendum. Tapi sebaiknya yang namanya perjanjian ya harus kita konsisten, kita komitmennya menerima barang berapa. Memang kalau barang itu volumenya bisa disepakati. Kadang-kadang nilainya itu yang misalnya berubah. Paling tidak kalau belum ditandatangani, paling tidak nomor tanggal surat itu sudah ada. Nomor tanggal naskah perjanjian itu sudah diplot. Paling tidak seperti itulah. Saya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai nanti saya selalu melihat naskah perjanjian hibah dengan berita acara serah terima hibah itu dibuat pada hari tanggal yang sama. Ini kan nggak masuk akal. Sedangkan perjanjian hibah itu tadi memuat tanggal perjanjian, jumlah hibah, peruntukan hibah, ketentuan dan persyaratan lain-lain itu contohnya misalkan ini. Dalam menyelesaikan barang yang akan diberikan, pihak pemberi hibah itu butuh waktu berapa lama, misalkan 1 bulan. Seperti orang pengadaan saja lah. Itu perjanjian hibah intinya seperti itu. Di sini hanya data yang harus ada, identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah, jumlah hibah, artinya barang yang akan diberikan. Kalau itu barang ya tulis barang, barangnya bentuknya apa, nilainya berapa. Kalau itu hibahnya uang ya berarti perjanjian uang, hibah uang nilainya berapa, tetap peruntukan hibah itu dimunculkan. Ketika bilang hibah 5 miliar, Pemda tentunya 5 miliar itu diuntukkan untuk apa sih, atau 4 miliar diuntukkan untuk apa sih, itu pasti ada. Ketentuan dan persyaratan hibah itu silahkan apabila ada syarat-syarat yang diperlukan untuk dicantumkan dalam naskah perjanjian hibah itu silahkan dimasukkan. Selanjutnya setelah naskah perjanjian dibuat, di situ ada masa pelaksanaan hibah, pemenuhan barang. Misalkan, ini Bapak Ibu yang namanya hibah itu waktunya tidak dalam 1 tahun anggaran. Bisa lewat tahun anggaran. Selama dituangkan dalam perjanjian dan disepakati kedua belah pihak dalam ini pemberi dan penerima hibah. Ada beberapa contoh, misalkan di Jawa Barat itu ada Pengadilan Negeri Cikarang. Menerima hibah dalam bentuk uang untuk pembelian atau pengadaan rumah dinas. Pengadaan rumah dinas tapi mekanismenya pembelian. Itu tahun lalu sampai sekarang masih belum selesai. Itu bisa lewat tahun anggaran tidak masalah. Selama dalam perjanjian itu dimuat tanggal kapan berlakunya masa hibah itu sendiri. Jadi ketika misalkan Denpasar kemarin pada saat bulan Desember itu minta izin hibah lewat tahun, nggak masalah. Karena apa? Pada saat diserah terimakan dari Pemprov diberikan izin hibah, diproses. Nah ini nanti perlakuan hibah uang nanti akan saya jelaskan di Perma 5. Saya lanjut ke penerima hibah. BAST hibah. BAST hibah dibuat ketika barang sudah selesai dan akan diserah terimakan dari pemberi ke penerima hibah. Untuk itu langsung dibuatkan berita acara serah terima barang. Di situ memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal serah terima, dan jumlah hibah. Kalau ini kan sudah, ini harus sama antara perjanjian dengan BAST, jumlah barang yang diperjanjikan dengan yang dimana, ini harus sama. Ini jangan sampai berbeda, perjanjiannya berapa, terima barangnya berapa. Misalkan
diperjanjikan nerima laptop 10, ternyata di BAST hanya 9 atau bahkan mungkin lebih dari itu tidak boleh. Harus antara perjanjian dengan penerima barang harus sesuai. Mengenai penanda tangan, siapa sih yang menandatangani perjanjian hibah dan BAST? Ini ada beberapa kasus terkait dengan perjanjian hibah dengan BAST. Saya sih menyarankan kalau perjanjian hibah itu ditandangani oleh pimpinan, yaitu ketua pengadilan. Karena apa? Kadang-kadang yang namanya perjanjian hibah itu sering diseremonikan oleh pihak pemberi hibah, misalkan Pemda. Contoh kemarin ada kejadian, bukan kejadian lah, ada kegiatan seremoni perjanjian hibah yang dilakukan salah satu pengadilan negeri di wilayah Kalimantan Selatan. Mereka dapat hibah tanah, gedung, dan isinya dari Pemda setempat. Itu langsung dari pihak bupati ke ketua. Waktu itu awalnya mau sekretaris, saya bilang kalau sekretaris itu bukan nggak boleh, tapi menurut saya tidak pas lah gitu. Masih ada ketua kok. Perjanjian ditandatangani terus diacarakan di forum, mana sekretarisnya masih muda sekali. Ini bukan masalah muda ya, tapi memang ketentuannya itu seperti itu. Ketua sebaiknya ketua. Yang kedua mengenai BST ya, ini kalau BST dari pihak Kanwil Perbendaharaan itu ada salah satu kanwil yang minta harus kuasa pengguna anggaran. Contohnya kemarin di salah satu, bukan salah satu ya, hanya satu, di PT Kepri, itu menerima hibah dari Pemda atau Pemprov. Itu pun ketika mengajukan nomor register, itu ditolak sama Kanwil Perbendaharaan. Karena BAST-nya ditandatangani oleh ketuanya. Perjanjiannya sudah benar, BAST-nya dimasalahin. Nah, kalau kita, karena itu kewenangan dari pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Kanwil Perbendaharaan, kita ikutin saja. Toh yang penting isi dokumen BST sama perjanjian itu sama. Jadi itu. Jadi prinsip terkait dengan hibah tadi perizinan saya pikir itu sudah dipahami. Saya minta apa yang saya sampaikan bahwa semua penerimaan barang dari manapun baik dari perorangan sekalipun itu hukumnya wajib dimintakan persetujuan. Tujuannya jelas, kami perlu pemantauan, kami perlu laporan, kami perlu pendataan terhadap penerimaan barang atau jasa atau uang yang diterima oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Mbak, lanjut. Nah, ini masuk ke Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 2022 terkait administrasi pengelolaan hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Izin Pak Hadi, Ya, mohon maaf sebelum lanjut boleh kita bertanya dulu. boleh silakan, silakan. Memang proses hibah seperti yang terlihat di E-Plans ini kan eh, sesuai judulnya itu ada tulisannya daftar usulan penerimaan barang uang dan jasa. Apakah proses di aplikasi E-Plans ini juga memuat ketika misalnya Satker mengajukan permohonan bantuan hibah kepada pihak ketiga, itu kita langsung masuk di E-Plan untuk diajukan ke tingkat banding, atau ketika kita sudah mendapatkan kepastian bahwa memang kita akan menerima hibah tersebut, baru kita memohon izin untuk penerimaan hibah tersebut kepada Sekma. Mohon Oke, pencerahannya Pak Adi, terima kasih. izin. Ini tadi Mbak siapa, maaf? Atau Ibu siapa? Saya Yang Nirmala Pak Adi. Oh, Mbak Nirmala, nggak kelihatan. Izin Mbak Nirmala, jadi gini, sebenarnya enaknya saya sampaikan dulu materinya. Terus apa yang ditanyakan Mbak Nirmala Siap. itu nanti ada di PowerPoint yang akan saya sampaikan sebenarnya. Saya juga Siap Pak tadi Adi. mengenai apa yang disampaikan Pak Ketua tentang kemandirian ya. Kemandirian pengadilan itu juga menjadi concern kami ya. Saya sering ditanya masalah itu. Nanti pun kita bisa diskusikan bersama soal itu. Jadi izin Mbak Nirmala ya, saya lanjutkan dulu ya. Baik Pak. Oke, Silakan. makasih. Lanjut. Next slide. Ini hibah menurut kriteria penggunaan klasifikasi dan penarikan hibah. Ada 3. Pertama, kriteria. Kriteria hibah tidak mengganggu kemandirian badan peradilan seperti apa yang disampaikan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tadi pada saat pembukaan ya. Betul sekali, jangan sampai nanti
pemberian hibah itu menyandra atau mengganggu independensi pengadilan. Itu yang harus diwaspadai. Kadang-kadang kita nggak enak setelah diberi sesuatu sama siapa gitu ya. Ini perlu. Tapi saya yakin belum pernah ada yang saya tahu misalkan hibah itu menyebabkan hal seperti itu. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah ini saya sering ditanya karena apa? Ketika hibah itu saat disuruh minta bersurat, itu saya juga bingung menjawabnya. Harus bersurat dulu Pak, bermohon dulu. Ini kan kita khawatir ya. Tahun berapa itu pernah ada surat pemberitahuan dari Sesma meneruskan surat dari KPK kalau tidak salah waktu itu saya masih di daerah itu larangan terkait penerimaan apa yang dimaksud itu atau tidak. Tapi yang terpenting untuk penerimaan hibah tolong dikomunikasikan prinsip hibah itu adalah lillahi ta'ala, artinya tidak ada embel-embel apa-apa bahwa orang memberikan sesuatu kepada pengadilan atau satuan kerja kita adalah untuk benar-benar hanya sebatas untuk membantu mendukung layanan di pengadilan tersebut. Jadi tidak ada Anda saya kasih, tapi Anda harus memberi saya apa. Jadi seperti itu. Yang kedua tidak dimasukkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah. Ya, ini jarang kasusnya sih sebenarnya. Cuma ada sih biasanya misalkan ketika kita menerima hibah, biasanya pihak pemberi hibah itu ada biaya-biaya terkait misalkan yang harus dikeluarkan sekalipun nilainya tidak besar tapi ini tidak boleh dilakukan. Hibah ya hibah. Anda ngasih saya apa, ya sudah saya terima sesuai dengan kebutuhan kami. Yang nomor tiga, tidak sertai dengan ikatan politik serta tidak dimiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Ini tidak adalah menurut kita. Yang keempat, dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan serta skala prioritas. Nah, ini makanya bagian perencanaan yang harus melakukan mengurus ini, ketika menerima barang itu hibah, banyak yang harus dipertimbangkan. Apakah itu memang kebutuhan kita? Apakah memang itu nanti tidak akan membebani kita? Kadang ada yang menerima hibah dikasih tanah luasnya 5 hektar. Itu jangan senang dulu. Nanti barang kalau sudah kita terima, perawatannya bagaimana? Kita harusnya kalau menerima hibah ya harus diperhitungkan dulu, direncanakan. Memang kita butuh barang tersebut. Nah, nanti pemeliharaannya, perawatan dan penggunaan itu menjadi pertimbangan juga. Selanjutnya digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa khususnya kita itu harus punya database kebutuhan sehingga ketika kita mau mengusulkan anggaran atau salah satunya kita mengupayakan pemenuhan kebutuhan itu dari pos hibah kita sudah ada yang kita perlukan itu ini gitu. Seperti kalau Pemda memberi hibah. Nah, kita apa sih yang dibutuhkan oleh pengadilan tinggi Denpasar atau pengadilan negeri Denpasar atau pengadilan negeri lainnya? Itu kita sudah punya data. Jangan asal diberi apa kita terima padahal belum tentu itu dapat kita manfaatkan untuk pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja kita. Selanjutnya penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini terkait dengan administrasi hibah tersebut. Selanjutnya tentang penggunaan hibah jelas bahwa hibah digunakan untuk mendukung program dan kebijakan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pelaksanaan tupoksi. Ini jelas. Ini saya menyarankan terkait dengan penerimaan hibah, mohon yang paling enak, yang paling mudah, yang paling aman menurut saya itu hibah yang membentuk aset, yang masa manfaatnya itu jangka panjang. Sering saya dengar hibah dari bank kaos olahraga atau seragam olahraga. Kalau bisa itu bukan kategori hibah, itu jadi bingung, pencatatannya jadi membingungkan. Itu jadi pertanyaan juga, kita kalau disuruh menjelaskan itu juga bingung. Tapi tolong kalau hibah-hibah tersebut yang membentuk aset, yang manfaat ekonomisnya panjang, yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya penarikan hibah. Penarikan hibah ini ada dua mekanismenya, melalui kuasa bun atau bendera umum negara, dalam hal ini adalah KPPN, atau yang kedua tidak melalui kuasa bendera umum negara. Melalui bun ini adalah hibah yang terencana. Nanti ada penjelasan. Jadi ini sudah masuk dalam DIPA sejak awal. Nah, kalau kita belum pernah ada,
bahkan di Mahkamah Agung pun belum pernah ada. Biasanya ada di kementerian tertentu, misalkan Kementerian Pertanian dapat hibah dari negara lain dalam bentuk traktor, itu sering. Tapi kalau di lembaga kita masih belum pernah terjadi. Yang kedua, tidak melalui kuasa abun. Itu yang kita jalani. Misalkan PT Denpasar itu dapat hibah uang sekalipun itu dimasukkan ke dalam rekening, tapi mekanisme proses pencairannya tidak melalui KPPN karena uang dari pihak pemberi hibah itu langsung masuk ke rekening hibah PT Denpasar, dan PT Denpasar ketika membelanjakan langsung menggunakan rekening tersebut pembayarannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini klasifikasi hibah ada 3 menurut bentuk, jenis, dan sumbernya. Menurut bentuknya hibah ada uang, barang atau jasa, atau surat berharga. Uang jelas seperti contohnya yang sudah terjadi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Nanti mekanismenya ada. Hibah jasa juga ada bentuk kegiatan dan lain-lain, misalkan outsourcing, tenaga outsourcing itu lazim biasanya kami mengurusin hibah tersebut, memberikan izin. Yang kedua adalah surat berharga. Surat berharga ini juga ada hibah dalam bentuk obligasi atau lain-lain. Tapi ini jarang terjadi dan memang tidak akan pernah terjadi di lembaga kita mungkin. Selanjutnya, menurut jenisnya itu hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Tadi penjelasan sebelumnya mengenai penarikan ada kaitannya. Hibah yang direncanakan adalah melalui mekanisme perencanaan. Tadi contohnya ada di Kementerian Pertanian ketika ada kerjasama atau dapat dana bantuan dari PBB, dari negara asing segala macam, itu direncanakan dimasukkan di dalam dipanya kementerian atau lembaga tersebut sehingga dia masuk dan pencairannya melalui bendera umum negara. Itu kalau yang direncanakan. Dan kalau yang direncanakan itu tidak lazim dilakukan oleh lembaga dan satuan kerja yang ada di mahkamah. Kalau yang direncanakan nanti prosesnya tidak disatker. Kalaupun ada misalnya, tapi prosesnya ada di Mahkamah Agung dan pengurusannya di Mahkamah Agung dan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau di JPPR. Hibah langsung adalah hibah yang tidak melalui mekanisme perencanaan. Hibah langsung adalah hibah yang seperti kita lazim lakukan. Tadi dia memberikan hibah di tahun anggaran berjalan, seperti yang terjadi pada PT Denpasar. Tiba-tiba ada yang mau memberi hibah dalam bentuk uang atau misalkan besok ada dalam bentuk barang. Itu adalah hibah langsung. Hibah yang tidak melalui mekanisme perencanaan. Untuk sumber hibah sendiri ada 2, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dari luar negeri ada beberapa, yaitu dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah RI, dan perorangan. Ini hibah luar negeri pernah terjadi pada PN Timur. Kemarin dikasih tahu, sekalipun nilainya hanya sebatas pada saat itu karena ada sidang teroris kalau tidak salah, dia menerima metal detektor atau apa gitu, alat untuk mendeteksi untuk para pengunjung, karena itu untuk menjangkau kasus teroris itu ada pemberian dari Kedutaan Besar Inggris kalau tidak salah. Itu sangat mungkin sekali. Jadi kalau hibah, salah satu sumber hibahnya itu dari luar negeri, antara lain seperti dari negara asing. Yang hibah dalam negeri sumbernya lembaga keuangan dalam negeri, itu bisa dari perbankan, lembaga non keuangan dalam negeri, bisa perusahaan segala macam, koperasi, dari Pemda, pemerintah daerah atau Pemprov atau Pemkot, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia, dan perorangan. Selanjutnya, nah, ini mekanisme pertanggungjawaban hibah barang atau jasa. Pengajuan hibah untuk barang, dia prosesnya sebenarnya setelah dapat izin persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung membuat naskah perjanjian. Setelah naskah perjanjian dibuat, di sini saya hanya menggarisbawahi karena ini banyak terjadi kasus di satker-satker wilayah lain. Ketika hibah barang itu, tolong proses pengadaannya bukan pada si penerima hibah.
Jadi kalau hibah barang, proses pengadaannya ada si pemberi hibah. Kita hanya duduk manis menerima barang yang akan diberikan kepada kita berdasarkan naskah perjanjian yang kita sepakati. Jadi kalau hibah barang tidak boleh penerima hibah mengadakan sendiri. Karena ini aturannya tidak seperti itu. Jadi sebaliknya ketika hibah uang, yang harus mengadakan adalah pihak penerima hibah karena uangnya itu ada di kita. Jadi PT Denpasar menerima hibah uang sebesar 4 miliar. Peruntakannya saya belum tahu persis itu untuk apa sebesar 4 miliar. Itu proses pengadaannya kita yang mengendalikan karena kita yang membayar. Pihak Pemda hanya memberikan uang, silahkan buka nomor rekening hibah, saya transfer, setelah transfer masuk ke kita memproses pelaksanaan hibah barang yang hibah uang tersebut untuk membeli apa. Untuk proses hibah sendiri di sini ini contoh kalau yang di pusat ini di CPR setelah ada hibah naskah perjanjian berita acara serta proses administrasinya adalah tingkat pertama dalam hal ini Satuan Pengadilan Negeri membuat permohonan nomor register kalau hibah barang yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding. Tingkat banding inilah yang memfasilitasi, menjembatani untuk memintakan nomor register melalui aplikasi Sehati yang disampaikan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan setempat. Nanti setelah ada nomor register disampaikan kembali kepada Satuan Kerja tingkat pertama atau Satuan Kerja Pengaju untuk dilakukan pengesahan hibah ke KPPN. Itu ada ketentuannya yang dipersyaratkan berdasarkan PMA 99 tahun 2017. Itu semua contohnya ada di dokumen tersebut di PMK, di Perma 5 pun ada, mulai dari surat permohonan, surat pengesahan hibah langsung, dan semua administrasinya itu ada di Perma 5 semua. Nah, jadi kalau hibah barang sudah dapat persetujuan, buat naskah perjanjian hibah, barangnya sudah terima, dibuatkan berita acara serah terima, barang sudah ada, kita administrasikan sesuai dengan hibah supaya menjadi aset bisa dicatat di barang milik negara kita, yaitu dengan mekanisme mengajukan nomor hibah ke pengadilan tingkat banding melalui aplikasi Sehati menyampaikan kepada Kanwil Pembendaraan setempat. Setelah dapat nomor register, kembalikan ke tingkat pertama selaku Satuan Pengaju untuk diurus ke KPPN untuk dapat disahkan hibahnya. Nanti setelah disahkan KPPN, itu langsung bisa dicatatkan barang-barang hibah tadi ke dalam aplikasi barang milik negara. Lanjut, Mbak. Nah, ini hibah uang, perlakuannya sedikit berbeda tadi. Garis besarnya bahwa mengenai proses pengadaan hibahnya, itu berbedanya kalau hibah barang adalah pemberi hibah yang mengadakan. Tapi kalau hibah uang, itu adalah penerima hibah yang mengadakan. Untuk proses administrasi hibah uang, setelah dapat persetujuan, naskah perjanjian dibuat, langsung minta izin pembukaan rekening hibah ke KPPN setempat. Terus minta persetujuan, jadi buka rekeningnya nggak sembarangan seperti rekeningnya rekening RPL, nanti dimintakan KPPN dapat nomor rekening dari KPPN, membuka nomor rekening sesuai bank yang ditunjuk. Nah, setelah nomor rekening ada langsung disampaikan kepada yang pemberi hibah untuk ditransfer uang. Selanjutnya dilakukan revisi DIPA ke Kanwil, nanti masuk di situ. Ada penambahan anggaran dari pos atau mata anggaran atau bukan rupiah murni, jadi dari hibah muncul tercatat dalam hibah. Tapi transaksinya itu nanti misalkan kalau rekening itu yang terjadi PT Denpasar kan uangnya masuk ke rekening PT Denpasar, rekening hibah, bukan rekening bendahara pengeluaran loh ya. Rekening hibah, kita buka rekening hibah untuk kepentingan selama hibah itu berlangsung. Dibelanjakan, ketika ada sisa
dari pelaksanaan hibah, misalkan 4 miliar, kalau ada sisa 1.000 perak, 2.000 perak, atau bahkan 10 perak, itu harus dikembalikan. Ada mekanismenya juga. Di situ juga di Perma 5 itu sudah ada contohnya surat pengembalian hibah. Itu semuanya sudah diatur di peraturan, di PMK 99 ada. Perma 5 itu turunan dari PMK 99 yang mengatur internal di wilayah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah. Nah, jadi prosesnya itu sama sebenarnya, cuma yang membedakan harus membuka rekening hibah terlebih dahulu. Proses revisi itu bagian dari mekanisme hibah uang. Itu dilakukan di Kanwil Perbendaharaan setempat. Lanjut. Nah, ini hanya administrasi saja. Lanjut, Pak. Ini semua contohnya ada di Perma, di PMK tadi 99 itu semuanya ada. Prinsipnya gini, yang perlu harus kita perhatikan itu malah perizinan. Dan yang saya masih bingung itu ketika ditanya tadi, saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Pak KPT mengenai kemandirian. Kita jangan sampai minta-minta ya, minta-minta terus bersurat misalkan ke pemberi hibah, itu bagaimana, jangan sampai nanti itu melanggar etik ini kan kasihan Bapak Ibu pimpinan pengadilan kalau sampai nanti gara-gara itu niatnya baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya, tapi kesalahan administrasi disalahkan. Itu sebaiknya bagaimana, harusnya misalkan mulai hanya sebatas pembicaraan. Oke, saya pemberi hibah akan berubah. Oke Pak, kira-kira butuhnya apa misalkan. Itu dikomunikasi, sebaiknya memang dikomunikasikan lisan. Tapi ini saya yang nanya, Pak, itu nggak mau kalau Pemda hanya lisan, biasanya ada permohonan. Nah, itu yang saya bingung. Kalaupun memang mengharuskan itu ada permohonan misalkan, coba dasar hukumnya pemberi hibah itu benar nggak harus ada permohonan. Kalaupun harus ada permohonan, harus hati-hati dalam membuat suratnya. Kalimat konsideran dalam surat itu hati-hati, jangan kita misalkan kalimatnya itu nanti menjebak kita sendiri. Jadi seperti itu. Ini sudah habis Mbak Nirmala ya? Suratnya ya? Halo? Terus. Oke. Nah, selanjutnya nanti masih ada sosialisasi sebelum nanti, saya pikir nanti setelah disampaikan semua kita diskusi saja. Kita diskusi selanjutnya nanti terkait dengan fitur yang ada dalam aplikasi e-plan. Itu ada 2 yang saya sampaikan nanti terkait dengan permohonan atau usul dan laporan. Laporan dan monef. Nanti sekalipun monef ini fiturnya masih baru ada di pusat, belum ada di tingkat banding, tapi ke depan pasti akan kita kembangkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan muncul. Itu terima kasih dari saya. Selanjutnya akan saya silakan kepada Mas Sisi untuk mensosialisasikan fitur usulan hibah dari aplikasi e-plan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.